Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan, mempresentasikan terkait dengan pengembangan instrumen non-tes. Nah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Lucy Rahmawati dengan NIM 41014191176, Siti Nur Wahidah dengan NIM 41014191177. Yang ketiga, saya sendiri, Evita Maulana Dewi, dengan NIM 41014191179. Di sini, di instrumen non-tes ada 5 topik bahasan. Yang pertama itu terkait dengan pengertian instrumen non-tes. Kemudian, topik yang kedua itu alat instrumen non-tes. Ketiga itu langkah pengembangan instrumen non-tes. Keempat, jenis instrumen non-tes. Kelima, penentuan kualitas instrumen non-tes yang dikembangkan. Oke. Yang pertama, pengertian instrumen non-tes. Pengertian instrumen non-tes adalah instrumen untuk melakukan penilaian dalam memperoleh gambaran mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian peserta didik, minat, sikap, kemauan, tanggapan, atau pandangan siswa terhadap pembelajaran. Ranah yang harus ada dalam kurikulum adalah ranah kognitif, ranah psikomotorik, dan ranah afektif. Kemudian, mengenai alat penilaian non-tes. Jadi, untuk alat penilaian non-tes itu ada 4, yaitu wawancara dan kuesioner. Nah, tujuan wawancara itu sendiri untuk memperoleh informasi dan untuk melengkapi penyelidikan ilmiah untuk memperoleh data. Kuesioner itu mempunyai kelebihan yaitu sifatnya lebih praktis, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua itu ada skala. Skala ini adalah alat untuk mengukur nilai, sikap, minat, perhatian, dan sebagainya yang disusun dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden dan hasilnya dalam bentuk rentang nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kemudian yang ketiga itu ada observasi. Observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar. Misalnya, tingkah laku siswa pada saat belajar, kemudian ada tingkah laku guru pada saat mengajar, dan kegiatan diskusi siswa. Kemudian studi kasus. Nah, studi kasus ini tuh mempelajari secara intensif seorang individu yang dipandang mengalami kasus tertentu. Selanjutnya ada langkah pengembangan instrumen non-tes. Yang A, spesifikasi instrumen. Ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika menyusun spesifikasi instrumen. Nah, 4 hal itu, yang pertama itu ada tujuan pengukuran, kedua, kisi-kisi instrumen, ketiga, bentuk dan format instrumen, keempat, panjang instrumen. Langkah-langkah pengembangan instrumen non-tes. Yang pertama, spesifikasi instrumen. Penjelasannya, spesifikasi instrumen ini terdiri dari tujuan dan kisi-kisi instrumen. Ditinjau dari tujuannya, instrumen ranah afektif dibedakan menjadi 5. Nah, ada instrumen sikap, instrumen minat, instrumen konsep diri, instrumen nilai, sama instrumen moral. Langkah-langkah menentukan kisi-kisi. Sini itu yang pertama itu, sebelumnya setelah tujuan itu ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kisi-kisi berupa tabel matriks yang berisi spesifikasi instrumen yang akan ditulis. Nah, langkah-langkahnya untuk menentukan kisi-kisi itu yang pertama, menentukan definisi konseptual yang berasal dari teori-teori yang diambil dari referensi. Yang kedua, mengembangkan definisi operasional terhadap definisi konseptual. Yang ketiga, menentukan aspek atau dimensi yang mengkonstruk instrumen yang dikembangkan. Keempat, jabarkan aspek atau dimensi menjadi sejumlah indikator yang digunakan sebagai pedoman dalam menulis instrumen. Nah, tiap indikator dapat terdiri dari 2 atau lebih butir instrumen. Nah, ini ada tabel contoh kisi-kisi instrumen minat. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini ada kisi-kisi instrumen minat mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Di sini ada aspek atau dimensi, itu ada keterlibatan dalam perkuliahan, indikatornya itu yang pertama memiliki catatan, kedua berusaha memahami materi perkuliahan, ini nomor butir dan jumlah soalnya ya.
Terus kedua itu pemenuhan sarana atau prasarana, indikatornya itu memiliki buku referensi, ini nomor butir sama jumlahnya, ada 3. Kemudian ada usaha yang dilakukan, itu indikatornya itu yang pertama kehadiran dalam perkuliahan, kedua melakukan diskusi dengan teman, ketiga kunjungan ke perpustakaan. Nah ini nomor butir sama jumlahnya, dan jumlahnya total 12. Oke. Oh iya, aku mek kondo ya. Seumpama kok suaraku putus-putus, tolong dianokin yang grupnya ya.